Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua dimanapun Anda berada. Balik lagi cerita pengalaman horor pendengar Lemari Tua FM. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini ada sebuah cerita tentang pengalaman horor seorang buruh desain grafis di suatu kota di Jawa Tengah. Buat kalian yang buruh desain grafis, apakah pernah mengalami pengalaman horor ini juga? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh juga komen di video ini ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Nama aku Andra, usiaku 27 tahun. Aku seorang desain grafis di sebuah percetakan besar di pusat kota di Jawa Tengah. Pekerjaan ini sudah aku jalani hampir 3 tahun, dan selama itu pula aku merasa biasa saja. Tidak ada hal istimewa, tidak ada masalah besar, hanya rutinitas berangkat kerja, pulang kerja, tidur, dan begitu seterusnya. Kantor aku terbagi 2 shift, pagi dan malam, dan entah kenapa jadwal yang aku dapatkan belakangan ini sering sekali shift malam. Awalnya aku senang karena suasana malam di kantor itu tenang, tidak terlalu banyak karyawan, pelanggan lebih sedikit, dan aku bisa lebih fokus mengerjakan desain. Tapi semua itu berubah setelah aku mulai mengalami kejadian-kejadian yang sampai sekarang pun sulit aku jelaskan. Rumah aku jauh dari pusat kota, butuh sekitar 45 menit naik motor kalau jalanan sepi. Letaknya di pinggir desa, bahkan bisa dibilang pelosok. Untuk sampai ke rumah, aku harus melewati jalanan desa yang sunyi, lalu hutan kecil yang penuh pepohonan rapat sekali. Jalan setapak cor-coran sempit yang di kanan kirinya gelap gulita, juga kuburan yang letaknya persis di tepi jalan. Perumahan aku pun bukan perumahan padat, hanya ada belasan rumah dan itu pun banyak yang kosong. Dari pintu masuk perumahan sampai ke rumahku jaraknya masih sekitar 200 meter, melewati rumah-rumah yang jarang berpenghuni. Dulu semua itu biasa saja buatku. Aku bukan tipe orang yang penakut, bahkan malam-malam pulang jam 1 pun aku santai. Tapi sebelum teror-teror itu dimulai, kejadiannya mulai sekitar 2 bulan setelah aku rutin shift malam. Malam itu seperti biasa, kantor mulai sepi menjelang pukul 11. Hanya aku, satu rekan kerja di bagian sablon, dan satpam yang berjaga di depan. Mesin-mesin mulai dimatikan, lampu-lampu di area yang tidak terpakai mulai diredupkan. Aku sedang membereskan file desain di komputer, ketika tiba-tiba terdengar suara mesin laminating menyala sendiri. Mesin itu letaknya di ujung ruangan. Aku ingat betul, sudah aku matikan. Mesin itu tidak punya sensor otomatis. Untuk menyalakannya, harus tekan saklar besar di samping bodi mesin. Aku melangkah ke sana. Lampu indikatornya menyala. Rol pemanasnya mulai berputar. Aku cek saklarnya, posisinya on. Padahal tadi jelas aku mematikannya. Aku pikir mungkin rekanku yang lupa mematikannya. Tapi aku tanya, dia menggelengkan sambil berkata, "Tadi udah aku matiin kok bro." Aku juga nggak nyalain lagi. Kami cuman saling pandang. Lalu aku mematikan mesin itu lagi. Ini menjadi awal gangguan aneh yang menimpaku. Beberapa malam kemudian, tepat pukul 12 malam, pintu kaca depan kantor terbuka. Seorang pelanggan masuk, tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya sangat pucat seperti tidak sehat.
Dia membawa flash disk dan meminta aku mencetak satu dokumen berwarna. Nada bicaranya pelan, hampir seperti berbisik. Matanya tidak benar-benar menatap aku. Entah kenapa, setiap kali aku melirik, dia seolah menghindari tatapan itu. Setelah aku selesai mencetak dan menyerahkan hasilnya, dia mengangguk singkat dan keluar tanpa membayar. Refleks aku mengejar sampai pintu, tapi ketika aku melihat keluar, jalanan kosong, tidak ada siapapun. Satpam yang duduk di depan pun mengatakan tidak melihat ada orang keluar. Aku mulai merasa ada yang aneh, tetapi aku mencoba mengabaikannya. Malam-malam pulang lewat jalan sepi sudah biasa bagiku. Sampai suatu malam, ketika aku sedang melaju di jalan hutan setapak, aku merasa sesuatu yang dingin di belakang leherku. Awalnya aku pikir hanya angin, tapi ketika aku melihat spion, dadaku langsung berdegup kencang. Ada bayangan hitam seperti orang duduk membonceng di belakangku. Tidak jelas wajahnya, tubuhnya gelap, seperti kabut tebal berbentuk manusia. Aku tidak berani menoleh langsung. Aku hanya mengaju motor lebih kencang. Begitu keluar dari area hutan menuju jalan desa, aku memberanikan diri menoleh, dan kursi belakang aku sudah kosong. Beberapa hari kemudian, saat aku melintas di belokan menuju jalan desa, lampu motorku menangkap sesuatu yang menyeberang. Sosok itu sangat cepat, tapi aku sempat melihat sekilas tubuhnya pucat. Rambut panjang, pakaiannya compang-camping. Begitu sampai di sisi jalan, dia menghilang begitu saja. Pernah suatu malam, seekor kucing tiba-tiba melompat ke tengah jalan. Itu seekor kucing hitam. Aku tidak sempat mengerem. Tubuhnya terpental ke tepi jalan. Aku berhenti sebentar, tapi rasa takut dan pikiran buruk membuat aku tidak berani menyentuh dan menguburnya. Sejak malam itu, setiap lewat jalur yang sama, aku sering merasa ada yang mengamati dari balik pohon. Perumahanku punya portal kecil di depan pintu masuknya. Di sekelilingnya banyak pohon tinggi dan rapat. Hampir setiap kali aku membuka portal sepulang kerja malam, selalu terdengar suara kerikil jatuh dari atas pohon. Awalnya aku pikir hanyalah angin atau buah dari pohon-pohon itu jatuh. Tapi kejadian itu terus berulang, bahkan ketika suasana sunyi total dan tidak ada siapapun di sekitar. Setelah beberapa kali aku mengalaminya, aku baru sadar itu seperti kerikil kecil yang banyak dan seperti dilempar dari atas. Suatu malam, ketika aku berjalan di perumahan sepulang kerja, aku melihat ke arah rumah warga yang letaknya di belokan menuju rumahku. Rumah itu memang sudah lama sepi. Tidak terurus, hanya menyisakan bangunan dan atap sengnya saja. Di atap rumah itu ada sosok putih, duduk, tubuhnya tegap, rambutnya panjang, dan tiba-tiba dia melambaikan tangan ke arahku. Aku memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat, dan dengan hati yang cemas aku langsung tancap gas ke rumah. Sungguh, hatiku rasanya dag-digdug saat itu. Ini adalah pengalaman yang menurutku paling menegangkan. Malam itu adalah puncak dari semua kejadian. Aku pulang seperti biasa lewat jalan desa. Di tengah jalan, tiba-tiba ada motor datang dari belakang dan mengurangi kecepatan. Hingga berjalan,
bersebelahan denganku. Seperti tidak asing dengan wajahnya, Bu Ratna, tetanggaku yang rumahnya hanya 4 rumah dari rumahku saja. Aku menyadari bukannya Bu Ratna sudah meninggal 2 minggu lalu. Dia memang berprofesi sebagai ojek online sebelumnya dan sudah biasa pulang malam. Dia tersenyum dan berkata, "Wah, baru pulang ya Mas? Kok malam sekali? Kasihan, Ibu temenin ya." Dia berjalan sejajar denganku sepanjang jalan desa sampai ke perumahan. Suasana malam itu memang sangatlah sepi, hening, hanya suara motor kami berdua saja yang terdengar. Bu Ratna, suaranya ramah, persis seperti biasanya. Selama perjalanan aku merasa aneh, merinding dan cemas, karena aku sudah menyadari bahwa Bu Ratna sudah meninggal. Aku selalu memalingkan wajahku ke depan, namun aneh, Bu Ratna selalu melihat ke arahku, tersenyum lebar, yang senyumnya bukan membuatku nyaman, namun menambah rasa cemasku. Aneh sekali rasanya. Aku ingin cepat sampai rumah, namun terasa sangat lama, seperti jalannya tidak pernah sampai. Aku memutuskan berdoa sebisaku. Entah semua doa aku baca dalam hati. Aku menyadari dan aku meminta maaf dalam hati karena aku tidak sempat melayat beliau saat meninggal. Tidak lama dari situ, aku tiba di depan portal perumahan. Aku tidak ingin menatapnya, namun dia berbisik, "Bisa bukanya, Mas?" Tanganku semakin bergetar. Aku langsung membukanya dengan cepat dan segera menutupnya kembali. Begitu sampai di rumah, dia melambaikan tangan dari depan rumahnya. Aneh, seperti dia masih hidup. Aku langsung bergegas masuk ke rumah dengan suasana hati yang cemas malam itu. Sejak kejadian malam itu, aku benar-benar tidak mengerti kenapa semua kejadian aneh itu menimpaku. Sampai sekarang pun, setiap aku mengingatnya, aku masih terasa sangat merinding sekali. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian tidak berani pulang malam? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.